Biasanya manajemen selalu menanyakan beberapa hal terkait penggunaan COVID. Itu kita sebut dengan manajemen guideline. Hal-hal yang biasa ditanyakan oleh manajemen itu diantaranya adalah how to responsible managers keep the ship on course. Itu bisa ditemukan jawabannya di dashboard berupa semacam indikator. Lalu bagaimana how can the enterprise achieve results that are satisfactory for the largest possible segment of the stakeholders. Itu juga bisa kita temukan adanya dengan adanya scorecard yang itu berupa measures atau pengukuran. Dan pertanyaan terakhir yang sering diajukan oleh manajemen itu adalah how can the enterprise be adapted in the timely manner to trends and development in the enterprise environment. Itu kita juga bisa menemukannya dengan adanya benchmark dengan adanya rentang dari skala atau penilaian. Nah, pada COVID-4 ini itu memberikan pedoman-pedoman untuk manajemen guidelines yang biasanya terdiri dari itu ada relationship process. Di mana untuk relationship process itu ada dua bagian, yaitu ada form and inputs dan output to. Ini adalah form yang ada pada relationship process. Lalu kemudian adalah bagiannya dari RICI chart, di mana itu mengatur mengenai link business goal to IT goals. Ini ada CIO dan ada juga mengenai CFO. Lalu yang ketiga ada mengenai goals and metrics. Dimana untuk goals and metrics ini itu ada sub indikatornya sendiri, dimana nanti itu ada proses goals, itu menurunkan bagian yang disebut dengan KPI, Key Performance Indicator. Lalu dari KPI ini itu akan menjadi activity goals yang kemudian akan menjadi KGI, Key Goal Indicators. Nah, dari Key Goals Indicator ini itu nanti akan menjelma menjadi IT Goals dan berakhir menjadi IT KGA, Key Goals Indicator juga. Tapi untuk bagian IT-nya, bedanya dengan KGA ini adalah ini secara general. Sehingga nanti akan kita dapatkan sebuah maturity model yang digunakan untuk pengembangan kebijakan IT pada perusahaan itu sendiri. Nah, untuk relationship prosesnya, itu yang pertama adalah dari input. Input itu disebut dengan what the process owner needs from others. Kemudian dari input itu akan diproses dan menghasilkan sebuah output. Output itu juga berisi what the process owner has to be delivered. Di mana input itu adalah needs-nya dan output itu adalah deliver-nya. Nah, berikutnya untuk RICI chart. RICI chart ini itu mendefinisikan apa yang dilegasikan dan kepada siapa tugas itu diberikan, dan serta tanggung jawabnya. Itu membuat mengenai person atau posisi yang responsible terhadap aktivitas IT dalam suatu perusahaan, lalu mengenai aktivitas IT yang accountable terhadap fungsi-fungsi tertentu dalam perusahaan, dan juga mengenai aktivitas IT yang dikonsultasikan atau consulted kepada person atau posisi yang mempunyai kapabilitas. Dan yang terakhir mengenai semua aktivitas yang diinformasikan atau informed kepada person atau posisi yang diberikan tugas. Ini adalah bagian dari RICI chart. Untuk goal and metric sendiri, itu ada beberapa fungsi yang akan dibahas. Salah satunya adalah bagaimana proses itu harus diukur. Ini yang tadi penjelasan dari yang tadi, dari activity goals menjadi KPI, dan dari sini juga nanti menjadi sebuah chart untuk process goals, di mana nanti ini menghasilkan KGI dan juga IT goals dan IT KGI, Key Goals Indicator. Nah, untuk KPI sendiri atau Key Performance Indicator, ini mengacu kepada Balance Business Scorecard yang diukur berdasarkan measure-nya itu ada outcome. Nah, dari chart-chart ini juga nanti menghasilkan information technology yang enablers yang juga nanti bisa diukur berdasarkan performance dari masing-masing KPI itu. Nah, untuk menandai gunanya itu untuk menandai indikator yang akan dicapai, mengukur aktivitas pencapaian tujuan, lalu memprediksikan kemungkinan sukses atau gagal, serta fokus pada proses dan dimensi pembelajaran pada balance scorecard. Serta terakhir itu menggunakan pengukuran yang presisi.